Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Anjani, NIM 11970300007. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dan gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Adapun video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari fisika komputasi. Nah, untuk itu mari kita mulai ke pembahasannya. Pada studi kasus ini kita akan melakukan sebuah eksperimen perhitungan menggunakan Excel dan juga Python. Untuk solusinya itu kita menggunakan dua solusi, yaitu solusi eksak dan solusi numerik Euler. Nah, untuk solusi eksak itu sudah diperhitungkan secara teori menggunakan persamaan dari hukum Newton, Lagrange, dan Hamilton. Nah, untuk hukum Newton, Lagrange, dan Hamilton itu ternyata menghasilkan persamaan gerak jatuh bebas yang sama, yaitu Y double dot sama dengan G, atau percepatan sama dengan gravitasi. Nah, percepatan itu kan turunan kedua dari kecepatan, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat gitu. Nah, maka solusi eksaknya didapatkan seperti ini. Jadi v eksak atau kecepatan eksaknya itu sama dengan g dikali t. Kemudian untuk posisi, di sini posisi disebutkan dengan y eksak. Jadi posisinya itu ketinggiannya rumusnya setengah kali g kali t kuadrat. Kemudian untuk h di sini itu ada h0 dikurangi y eksak atau posisi ini. Nah, untuk itu kita di sini sudah memiliki data, yaitu berupa ketinggian awal sama dengan 600, kemudian ada gravitasi sama dengan 9,8. Nah, kemudian selain itu juga kita menentukan waktu awal itu 0 detik atau 0 second. Kemudian B di sini waktu akhir sama dengan 10 second. Dan ada jumlah data yaitu 100. Kemudian kita menentukan step size. Jadi step size itu selang waktu dari data ke-1 ke data kedua, kemudian data kedua ke data ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk rumus dari step size ini yaitu B dikurangi A per M. Jadi waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi dengan jumlah data. Nah, kita juga harus menentukan waktu dari data tersebut gitu. Nah, disebutkan dengan TI. TI sama dengan A itu tadi waktu awal, kemudian ditambah I dikali H. Nah, di sini kita membuat beberapa kolom. Nah, kita akan bahas yang solusi eksaknya dulu. Kita kan tadi sudah menentukan bahwa I-nya itu akan berjumlah dari 0 sampai 100. Nih, jadi kita buatnya sampai 100. Nah, setelah itu kita tentukan T atau waktu dari data tersebut. Nah, tadi rumusnya kan seperti ini. Nah, ini itu rumusnya A waktu awal. Karena waktu awal itu adalah konstan atau tetap, maka kita beri tanda simbol dolar ini. Jadi untuk menentukan bahwa nilai itu tetap tidak berubah pada perhitungannya, kita tandai dengan dolar.
Nah, untuk tandainya itu bisa kalian klik F4. Kemudian ditambah, di sini kan ditambah I itu ini datanya, data keberapa. Kemudian dikalikan H. Nah, H di sini kan step size ya. Step size itu nilainya konstan atau tetap gitu ya, tidak berubah. Jadi kita beri tanda dolar juga. Setelah itu tinggal di enter. Nah, hasilnya ini. Jadi sesuai dengan perkiraan step size kita, karena kita kan dari awal kasih datanya itu step size-nya 0,1. Jadi selang waktu antara waktu pertama dan kedua, ketiga itu bedanya 0,1. Kemudian di sini kita tuliskan Y eksak atau posisinya, posisi ketinggian dari perhitungan eksak. Itu di sini rumusnya setengah dikali G kali T kuadrat. Kita lihat. Jadi untuk waktu pertama itu kalau waktunya 0, berarti Y eksaknya juga 0 gitu. Terus di sini ketika waktunya 1 detik gitu ya. Nih kita langsung masukkan rumusnya setengah kali G, ini gravitasi. Gravitasi di sini karena nilainya konstan tidak berubah, jadi kita beri tanda dolar juga, dikalikan dengan T kuadrat. Nah, T-nya ini dari waktu, jadi dikuadratkan. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka ini sudah muncul nilainya. Kemudian kita bisa langsung di drag ke bawah, jadi langsung muncul perhitungan untuk kolom yang lainnya. Nah, itu hasilnya sampai 100 itu nilainya 490, dan untuk waktunya sampai 10 detik. Kemudian di sini ada V eksak atau kecepatan dari benda tersebut. Seperti di awal kita tentukan kalau misalnya waktunya 0, berarti kecepatannya juga belum ada. Jadi kita masukkan 0. Nah, setelah itu masuk ke 0,1 second, kita langsung menghitung kecepatannya. Nah, di sini kan G kali T gitu ya. Gravitasi dikali waktu. Maka gravitasinya di sini 9,8 itu konstan juga, maka kita beri tanda dolar. Kemudian dikalikan ini tanda bintang dengan waktu ini 0,1. Nah, kita enter, ada hasilnya. Kemudian kita drag ke bawah sampai yang lainnya mengikuti gitu perhitungannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada ketinggian akhir atau HT eksak dari perhitungan eksak. Di sini kan kalau rumusnya itu ketinggian awal dikurangi Y Euler. Nah, selanjutnya kita sesudah menghitung V eksak, kita hitung ketinggian dari ketinggian akhir dari perhitungan eksak. Untuk ketinggian akhir di sini rumusnya H0 dikurangi Y eksak, dimana H0 itu merupakan ketinggian awal dan Y eksak itu hasil dari perubahan posisi. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu H0 nya itu 600. Kemudian Y eksaknya di sini sudah diketahui 0 awalnya. Kemudian kita enter, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah, jadi hasil datanya seperti ini. Jadi yang membedakan hanyalah kondisi dari Y Euler gitu, Y eksak maksudnya. Nah, setelah itu kita buat grafiknya. Nah, di sini saya sudah membuat grafik dari data eksak itu seperti ini.
Nah, untuk grafik terhadap waktu dari posisi atau Y eksak, ini bentuknya seperti ini ya, perubahan linearnya seperti ini. Kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu, jadi kecepatannya itu lurus gitu, linear, berarti gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau ini ketinggian, grafik ketinggian terhadap waktu, jadi semakin waktunya itu semakin lama maka ketinggiannya menurun gitu. Ini juga waktunya semakin, kalau ini kebalikan dari posisi ketinggian gitu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada solusi numerik. Nah, solusi numerik kita yang menggunakan Euler. Dari hasil perhitungan eksak itu kita pecahkan juga melalui solusi numerik Euler. Nah, karena tadi kan bahwa dy per dt atau kecepatan itu, jadi turunan dy per dt itu kan merupakan kecepatan. Nah, itu persamaan diferensial biasa ODE orde 1. Kemudian dihasilkan juga dari percepatan. Nah, percepatan itu kan sama dengan G, jadi dv per dt sama dengan G. Nah, dari sana kita lihat perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu sama dengan G itu menghasilkan Fi tambah 1 sama dengan Fi ditambah Ti tambah 1 dikurangi Ti dikali G. Nah, dimana Ti tambah 1 dikurangi Ti itu merupakan step size atau H. Nah, untuk tadi kan sudah diketahui ya rumus mencari step size, sehingga dapat ditulis kalau misalnya kecepatan Euler yang didapat melalui solusi numerik itu hasilnya Fi ditambah H kali G. Kemudian untuk posisi itu Yi ditambah H kali Fi. Nah, kenapa di sini Fi? Karena tadi di solusi eksaknya juga Fi gitu. Kemudian ada H Euler, untuk ketinggiannya itu sama dengan solusi eksak gitu. Nah, setelah itu ada solusi numerik Euler yang termodifikasi. Ya, untuk Euler termodifikasi ini hanya mengubah dari Y Euler-nya saja gitu kan. Kalau dari numerik Euler biasanya mah Y Euler-nya tuh cuma Fi gitu. Nah, kalau di yang termodifikasi itu ditambah Fi tambah 1 gitu. Jadi ada ditambah 1. Ini supaya hasilnya itu mendekati nilai eksperimen dan juga nilai eksak ini. Jadi kita modifikasi jadi Fi tambah 1. Kemudian untuk yang lainnya sama. Nah, untuk mempersingkat rumus, jadi kita gunakan Kp itu H kali G. Jadi H kali G ini bakalan ditulis Fi ditambah Kv. Jadi Kv itu H kali G. Kemudian di sini yang Ky H kali Fi tambah 1 dirubah menjadi Ky itu. Nah, di sini kita lihat yang eksaknya dulu yang belum termodifikasi. Nah, untuk Kv itu kan nilainya kayak gini ya. Kita masukkan dan hasilnya seperti ini. Nah, ini semuanya sama 0,98 sampai ke bawah. Kemudian ada kecepatan Euler-nya juga di sini sesuai dengan rumus yang ada di sini. Fi tambah H kali G. Nah,
Nah, jadi untuk V Euler ini FI tambah HG A kali G gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang perubahan posisinya ini ada KY dulu kita tentukan. KY di sini rumusnya seperti ini. Nah, seperti ini. H kali FI tambah 1 seperti ini, kita enter, kemudian nanti di drag ke bawah sini seperti ini. Kemudian untuk menentukan posisinya itu rumusnya seperti ini. Nah, kita masukin aja rumusnya seperti ini gitu, langsung enter, kemudian dia drag ke bawah dan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada perubahan ketinggian dari Euler. Nah, rumusnya itu seperti ini, sama ya. Jadi hasilnya sama dengan yang solusi eksak gitu, mendekati solusi eksak. Kemudian untuk KV modifikasi atau solusi numerik Euler yang termodifikasi, kita tentuin dulu KV-nya. Ini sesuai perhitungannya, ini sama juga dengan yang tidak termodifikasi ya hasilnya. Kemudian yang V Euler juga ini sama dengan yang belum termodifikasi. Jadi yang modifikasi sama yang belum termodifikasi itu nilainya sama untuk KV dan V Euler-nya. Kemudian yang berbeda di sini adalah KY-nya. Karena pada solusi numerik yang termodifikasi itu KY-nya itu ditambah FI tambah 1 gitu. Sedangkan yang belum termodifikasinya itu kan tidak ada tambah 1 gitu. Jadi untuk nilai KY yang termodifikasi itu seperti ini rumusnya. Jadi H dikali FI tambah 1. Jadi H-nya itu ketinggian, maksudnya step size di sini. Kemudian masukkan FI tambah 1-nya atau V Euler gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk Y Euler-nya sama, dimasukkan nilainya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian ada posisi ketinggian dari gerak itu benda tersebut. Nah, ini rumusnya seperti yang Euler juga hasilnya sama ya. Jadi untuk ketinggiannya itu nilainya sama. Nah, ini semuanya kita buat grafik. Nah, untuk yang grafik posisi terhadap waktu yang Euler ini grafiknya kayak gini ya semuanya. Jadi ini tidak linear gitu, karena R-nya juga tidak satu nilainya. Kalau R-nya 1 berarti itu linear gitu. Nah, kemudian ini untuk grafik kecepatan terhadap waktu yang Euler sama eksak dan juga yang termodifikasi itu menunjukkan garis linear yang linear gitu. Jadi ini R-nya 1 berarti menunjukkan garis linear. Maka ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau ini grafik ketinggian terhadap waktu, jadi sama hasilnya. Jadi semakin pas awal itu pas waktunya 0, ketinggiannya itu masih 600, semakin lama waktunya semakin turun ketinggiannya, seperti itu. Nah, itu merupakan solusi perhitungannya melalui Excel. Kemudian akan ada solusi dari Python-nya. Nah, ini solusi dari persamaan itu menggunakan Python 3. Untuk perhitungan menggunakan Python di sini kita sudah membuat codingannya seperti ini. Jadi untuk
di Python itu ada import numpy asmp, jadi ini untuk mengimport modul numpy. Kemudian di sini ada from print solution, jadi untuk memprint solusinya nanti akan diimportkan. Kemudian ada from Euler, nanti ini untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan Eulernya. Kemudian ada import matplotlib pyplot, ini untuk menampilkan grafik dari hasil perhitungannya gitu. Kemudian di sini ada data, ada inputan data dari gravitasi sama dengan 9,8. Nah, di sini ada persamaan diferensial biasa. Untuk diferensial fungsi x dan y di sini, untuk fungsi v atau kecepatan kita menggunakan simbol f0 sama dengan y1. Kemudian untuk percepatan atau a di sini f1 sama dengan g. Itu sesuai dengan rumus yang tadi dipaparkan. Kemudian di sini ada x, itu untuk waktu, dan waktu awal di sini 0,0, waktu akhirnya itu 10. Kemudian di sini ada step size juga, dimulai dari 0,1 step size-nya. Kemudian ada solusi numerik menggunakan Euler seperti ini. Kemudian solusi eksaknya seperti ini. Dan tadi kan solusi eksak itu setengah g t kuadrat. Nah, t kuadratnya itu kita ganti jadi x kali x atau x kuadrat. Kemudian nanti solusinya itu akan di print, memunculkan grafik dari solusi PDB menggunakan metode Euler dan eksak. Kemudian nanti nilai tersebut akan keluar. Jadi grafiknya itu akan muncul posisi terhadap waktu dengan judulnya gerak jatuh tanpa gesekan udara. Kemudian di sini ada pemberian judul dari setiap garisnya x dan y gitu ya. Dari x-nya itu waktu, y-nya itu posisi. Nah, nanti akan ada seperti ini. Maka dari itu kita langsung run modulnya. Nah, ini menunjukkan grafik dari gerak jatuh tanpa gesekan udara. Nah, di sini ada garis dari Euler dan juga eksak. Nah, bisa dilihat kalau garisnya itu antara Euler dan eksak itu berhimpitan gitu ya. Jadi antara solusi eksak dan solusi Euler itu bisa saling melengkapi. Jadi nilai antara solusi eksak dan juga solusi Euler itu hampir mendekati gitu satu sama lain. Jadi hampir sama nilainya. Nah, itu merupakan pembuktian dari studi kasus gerak grafik jatuh tanpa gesekan udara menggunakan solusi Euler eksak dengan perhitungan Excel dan juga Python. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Nah, ini perhitungan menggunakan Excel dengan studi kasus yang sama, yaitu sebuah benda yang memiliki massa M kemudian dijatuhkan ke lantai, memiliki gaya berat yaitu M kali G. Nah, pada solusi numerik
gerak benda jatuh dengan gesekan udara, kita akan bahas langsung ke solusi Euler-nya di sini. Jadi pada solusi Euler ini ada data juga, kita memiliki data dari gravitasi 9,8, kemudian masanya itu ada 70 kilo. Nah, kenapa di sini ada massa? Karena pada gaya gerak benda jatuh dengan gesekan udara itu memiliki gaya berat dan juga gaya udaranya gitu. Nah, untuk gaya udaranya di sini itu F udara sama dengan min B dikali V, di mana B itu merupakan konstanta dan V adalah kecepatan. Nah, setelah itu di sini ada B. Nah, yang tadi konstanta kita misalkan itu 7 kg. Kemudian ada step size atau H, ini 0,1 seperti sebelumnya. Jadi step size itu ini selang waktu dari data 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk A-nya itu tadi waktu awal, kemudian ini waktu akhir, ini jumlah datanya 100, kemudian ini untuk perhitungan waktunya. Nah, dari persamaan eksak tadi kan melalui hukum Newton dan Lagrange kemudian Hamilton gitu ya, kita menemukan solusi numerik yaitu Euler-nya gitu. Nah, untuk solusi yang didapat yaitu dv per dt atau percepatan. Percepatan di sini tuh sama dengan posisi. Hasilnya itu G dikurangi B per M dikali V. Kemudian ada dy per dt itu merupakan dari kecepatan gitu. Nah, dapat nih dua persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama ini dan kedua dihasilkan persamaan seperti ini. Untuk V Euler-nya itu sama dengan VI, V kecepatan pada data tertentu gitu ya, ditambah H dikali G dikurangi B per M dikali F VI. Nah, ini juga sama. Kemudian Y Euler sama dengan YI ditambah H kali FI tambah 1. Nah, di sini juga kita melakukan modifikasi gitu ya. Jadi untuk hasilnya itu mendekati data eksak dan data eksperimen gitu ya, kita tambahkan yang asalnya itu YI tambah H kali FI, kita rubah menjadi V aksen. Nah, V aksen itu sama dengan FI tambah 1. Nah, untuk penulisan secara singkatnya di sini ada kecepatan setiap saat itu kayak gini. Jadi ada V. Nah, ininya itu V-nya itu FI ditambah KV, di mana KV itu rumusnya seperti ini. Kemudian untuk posisi setiap saat juga seperti ini. Jadi kita akan membuat kecepatan dan juga posisi gitu ya. Nah, seperti sebelumnya gitu, kalau yang ini kita mulai dari 0 sampai dengan 100. Kemudian untuk waktu di sini untuk waktu awalnya pasti 0 dulu. Kemudian yang kedua ini yang dimasukkan rumusnya di sini, enter. Maka setiap selang waktunya itu 0,1. Kemudian ada KV. Di sini untuk menentukan V Euler itu ada KV dulu. Nah, rumus KV kita masukkan H itu beri tanda dolar berarti konstan atau tetap gitu ya. Dikalikan B, di sini B-nya 7. B-nya juga konstan jadi kita berikan dolar. Kemudian di sini ada M, masanya juga. Maksudnya ya di sini ada ini ada gravitasi dulu. Ada gravitasi 9,8
1,8 itu konstan juga. Kemudian ada B sama konstan, diberikan tanda dolar. Kemudian M ini konstan juga. Nah, kecuali FI ini dari kecepatan sebelumnya. Ini kecepatan dari data sebelumnya. Jadi 0. Kita enter, hasilnya seperti ini, kemudian di drag sampai ke data 100. Kemudian untuk menentukan V Euler-nya ini tinggal FI ditambah KV. Jadi nilai sebelumnya ditambah KV, Pak V maksudnya. Nah, ini ditambah. Jadi seperti ini, di drag ke bawah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada KY untuk menentukan posisi setiap saat. Nah, sebelum ke Y Euler-nya atau posisinya, kita cari dulu KY-nya. Nah, rumus KY-nya itu seperti ini, H kali FI tambah 1. Nah, ini H-nya itu ini, V-nya FI tambah 1-nya ini. Kita enter, hasilnya seperti ini. Kemudian ini yang Y Euler-nya YI tambah KY, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat grafik, plot grafiknya. Ada yang pertama itu ini, grafik kecepatan terhadap waktu gerak jatuh dengan gesekan udara. Ini maksudnya Euler ya. Oke. Tidak usah dikasih judul. Jadi ini untuk Euler-nya. Nah, kurva kecepatan dari gerak benda jatuh dengan gesekan ini menunjukkan ketika ada gaya gesek udara tidak linier atau percepatannya berubah-ubah, dan graf ini bukan termasuk GLBB karena kurvanya tidak linier. Kemudian di sini ada grafik posisi terhadap waktu gerak jatuh dengan gesekan udara. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi, kurva posisi itu menunjukkan posisi acuannya adalah kondisi awal benda pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Jadi, titik acuannya itu bukan permukaan bumi, tetapi kondisi awal pada saat benda itu akan jatuh. Nah, di sini juga kurvanya tidak linier karena di sini R kuadratnya itu sama dengan 0,95 sekian. Kalau misalnya linear itu R-nya pasti 1. Nah, itu perhitungan menggunakan Excel. Kemudian kita akan melakukan simulasi menggunakan Python-nya. Nah, ini menggunakan Python seperti sebelumnya, cuma di sini bedanya itu dari inputan data itu kita memasukkan gravitasi, kemudian konstanta B dan juga M massa. Nah, ini sama persamaan diferensial biasanya, cuma di sini yang membedakan itu dari kecepatannya. Nah, ini itu kecepatan bendanya G dikurangi B per M dikali Y 0. Nah, Y0 itu posisi. Nah, kemudian di sini waktunya itu 0 sampai 10. Kemudian step size-nya 0,5. Solusi numeriknya sama. Kemudian yang membedakan ini solusi eksaknya Y eksak. Ini seperti ini rumusnya. Kemudian untuk itu kita print solusi Euler-nya. Maka di sini juga akan ada solusi Euler dan eksaknya. Nah, untuk itu kita langsung run modulnya. Kita lihat.
Nah, di sini grafiknya sudah terlihat dari Euler dan juga eksak. Ini nilainya line-nya itu tidak linier ya, jadi tidak memenuhi gerak GLBB gitu. Tapi antara garisnya itu hampir berhimpitan gitu ya. Jadi bisa digunakan bahwa Euler dan eksak itu hampir sama gitu hasilnya. Nah, itu merupakan perbedaan antara grafik gerak jatuh dengan gesekan udara dan tanpa gesekan udara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.